bersama aku Nazwa Shiralova. Di video aku kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk membahas materi mengenai IP versi 6. Nah, buat teman-teman tonton video aku sampai akhir ya. Kalau gitu tanpa lama lagi langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, oke, teman-teman, jadi apa sih IPv6 itu? Jadi, IPv6 atau Internet Protocol version 6 itu adalah versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IPv4. Nah, IPv6 ini dia punya panjang sebanyak 128 bit, yang dimana ini jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang cuma 32 bit. Sehingga IPv6 ini dia bisa menampung lebih dari 340 endikellion alamat kayak gitu. Nah, biasanya IPv6 ini berarti dia lebih sering digunakan di jaringan-jaringan besar kayak gitu. Nah, lalu di sini kita akan coba lihat apa sih perbedaan dari IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, jadi IP versi 4 ini dia dikeluarkan pada tahun 1981. Sedangkan IP versi 6 itu dikeluarkan pada tahun 1998. Lalu, dari segi jumlah bitnya pun udah aku jelasin sebelumnya bahwa IPv4 ini itu terdiri dari 32 bit. Nah, sedangkan IP versi 6 ini sampai 128 bit. Nah, lalu perbedaan selanjutnya itu adalah di sini address must be resolved and marked. Lalu kalau IPv6 itu every device can have a unique address. Maksudnya gimana? Jadi kalau IPv4 ini ketika kita melakukan konfigurasi itu kita biasanya konfigurasi IP address secara berulang. Kayak misalkan 192, 168, 100.1, lalu setelah itu 192, 168, 100.2, jadi kita berulang. Nah, tapi kalau IP versi 6 itu setiap device-nya itu memiliki alamat yang unik tersendiri, teman-teman. Kayak gitu. Jadi gak bakalan satu device itu gak bakalan punya IP yang sama kayak gitu. Nah, lalu di sini untuk contohnya, teman-teman bisa lihat seperti yang kita tahu bahwa kalau IP versi 4 ini adalah seperti biasa yaitu 192.168.5.18. Nah, ini IP yang sering kita gunakan. Nah, kalau IP versi 6 itu jauh lebih banyak dan lebih panjang, yaitu misal di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini ada 50B2.00.00.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  ini dia bisa DHCP dan juga bisa manual. Nah, kalau IP versi 6 ini dia support auto configuration. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya sama aja kayak IP versi 4, dia ini bisa DHCP, bisa juga manual configuration kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa tipe dari IP versi 6. Di sini juga dikasih tahu fungsinya apa dan contoh range-nya. Nah, di sini pertama itu ada link lokal. Nah, link lokal ini fungsinya adalah untuk komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau link lokal. Nah, biasanya dia ini diawali oleh FE. Jadi, nah, contohnya di sini ada FE 80.2.2/10 kayak gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada Global Unicast. Nah, kalau Global Unicast ini itu adalah alamat publik IPv6 yang dapat mengakses internet. Nah, dia diawali oleh angka 2 atau 3. Contohnya di sini, dia diawali oleh angka 2, lalu setelah itu 000.2.2/3. Lalu selanjutnya di sini ada unique local. Nah, kalau unique local ini adalah alamat private dari IP versi 6. Nah, biasanya dia ini diawali oleh FC atau FD. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat di sini contohnya FC 00.2.2/7 kayak gitu, teman-teman.
Nah, teman-teman, setelah kita paham mengenai IPv6, sekarang kita bakal lanjutin lagi untuk ke materi address compression atau cara menyederhanakan IP address versi 6. Nah, jadi di sini cara menyederhanakan IP versi 6 itu bisa dilakukan dengan hapus angka 0 yang ada di depan. Nah, di sini udah ada contohnya. Di sini IPv6-nya itu adalah 2002.0.ab.2.56ca.2.0000.2.0000.2000a. Nah, sekarang kita bakalan coba untuk sederhanain. Nah, di sini tadi katanya hapus angka 0 yang ada di depan. Nah, di sini kita lihat untuk yang di depan ini dia nggak ada angka 0 di depan, jadi dia bisa ditulis lagi, bisa ditulis ulang. Lalu di sini, nah di sini harusnya di sini ada 8-nya ya teman-teman, karena harusnya ada 8 bit. 4 bit maksudnya, maaf. Nah, di sini nggak ada 0 di depan, jadi bisa ditulis ulang lagi. Di sini tambahin 8. Lalu setelah itu di sini 56CA juga nggak ada, bisa ditulis ulang lagi. Nah, di sini ada angka 0 di depan, tapi dia ada 2. Nah, jadi kita coret aja dua-duanya jadi 23. Lalu setelah itu di sini, nah gimana kalau misalkan 4-4-nya 0? Nah, kita coret aja 3. Nah, lalu satunya tulis kayak gitu. Ini juga sama. Oke, nah di sini ada 00A, 0-nya kita coret, A-nya kita tulis. Nah, jadilah seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi ini tuh belum selesai teman-teman. Ternyata masih ada catatan lagi. Jadi, kalau ada 0 berturut-turut, itu maka gunakanlah simbol titik 2 sebanyak 2 kali, mau seberapa banyak 0 yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada 0 yang muncul 2 kali. Nah, berarti di sini itu diganti jadi simbol titik 2 seperti itu, teman-teman. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini ada contoh lainnya lagi. Di sini ada IP-nya adalah FE80.000.000.2.000.0.2.2.B3FF.2.000.0.2.000. Nah, di sini juga dikasih tahu notes-nya. Jadi, jika ada 0 berturut-turut di depan atau belakang, itu tidak bisa di-compression keduanya. Jadi, kita harus milih salah satu. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita lihat, teman-teman, nah, di sini nggak ada 0 di depan, jadi bisa ditulis ulang. Habis itu di sini kita coret jadi 0, habis itu ini juga kita coret jadi 0, lalu 1, 2, 3, 4 bisa ditulis lagi 02, 02, nah ini 0-nya kita coret, lalu habis itu B3FF bisa ditulis ulang langsung. Nah, di sini ada 0 lagi, kita coret, dan ini juga sama kita coret. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini setelah di-compress itu kita bisa lihat di sini ada 0 secara berurutan muncul 2 kali. Yang ini dan yang ini. Nah, berarti penulisannya gimana? Nah, di sini dua-duanya diganti. Teman-teman, diganti jadi pakai simbol titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, itu adalah cara yang salah, teman-teman. Karena kita baca notes yang tadi lagi, jadi kalau ada 0 yang berturut-turut
di depan atau belakang itu gak bisa di-compression keduanya. Kita harus pilih salah satu. Nah, ini baru benar teman-teman. Di sini dia yang dikompresnya adalah yang di depannya, yang di belakangnya dia tetap tulis ulang .20.20 kayak gitu. Nah, cuman ini ada sedikit kesalahan di sini, harusnya nolnya juga dicoret kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk membahas mengenai exercise address and compression. Nah, jadi di sini kita bakalan coba untuk menjabarkan IP yang udah disederhanain. Jadi kita akan uncompression kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini udah ada IP yang udah disederhanain. Nah, IP-nya itu adalah FE80, lalu titik 2 berurutan, lalu 1234 titik 20202 titik 2 B3FF titik 2A titik 223. Nah, di sini kita bisa lihat untuk FE80 itu nggak disederhanain ya teman-teman, dia masih tetap seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ada titik 2 secara berurutan. Nah, berarti kalau dijabarin itu adalah akan menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi 0000.20000 karena seperti yang kita tahu kalau misalnya ada 0 secara berurutan itu bisa disederhanain jadi titik 2 secara berurutan. Nah, berarti ini juga sama. Lalu di sini ada 1234. Nah, di sini dia bisa langsung ditulis ulang lagi, lalu 0202 bisa ditulis ulang lagi, lalu B3FF bisa ditulis ulang. Nah, di sini A. Nah, di sini dia cuma ada satu, padahal satu oktetnya itu ada 4 bit. Nah, berarti di sini ada 3 yang nggak ada. Nah, karena berarti kalau dijabarin itu dia adalah jadi 000A seperti ini, teman-teman. Nah, lalu di sini 23 berarti kurang 2, jadi tinggal ditambahin 0023. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, cara menjabarkannya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai prefix dari IP versi 6. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa IP versi 4 itu terdiri dari 0 sampai 32 bit, yang dimana dia ini terdiri dari 4 oktet, 1, 2, 3, 4, dan setiap oktet ini terdiri dari 8 bit. Yang dimana kalau dijumlahin itu hasilnya berarti menjadi 32 bit. Nah, di sini contoh untuk IP-nya itu adalah 192.168.1.1/24. Nah, ini adalah IP yang biasa kita gunain. Nah, lalu kalau untuk IP versi 6 yaitu terdiri dari 0 sampai 128 bit. Nah, setiap IP address-nya itu terdiri dari 8 oktet, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu setiap oktetnya ini itu terdiri dari 8 bit juga. Nah, jadi kalau dijumlahin itu totalnya adalah menjadi 128. Nah, untuk contoh IP-nya adalah ini 2001.2.0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 .2E.2.0.2E.2.2.2.2 Jadi seperti itu dia, teman-teman, perbedaan antara prefix IP versi 4 dan IP versi 6. Oke, teman-teman, seperti biasa kita bakalan coba untuk mengimplementasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku udah buat topologinya, terus juga IP address-nya udah ditentuin beberapa, jadi sekarang kita tinggal konfigurasi aja. Oke, kita mulai konfigurasinya. Di sini kita masuk aja ke tab shell routernya, seperti biasa, no enable conft interface key no dulu, no show. Oke. Nah, di sini kita masukin komen. Kita
Saya di sini masukin komen IPv6 address. Nah, kita masukin deh 2001.db8 db8 23.2 berurutan 1. Nah, di sini biasanya kan kita masukinnya subnet max ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukinnya langsung aja slice-nya, yaitu slice 64 kayak gini. 64 kayak gini. Lalu di enter. Nah, udah selesai ya, teman-teman. Jadi cukup kayak gitu aja sebenarnya untuk konfigurasi IP address di IP versi 6. Nah, jadi sama aja ya sebenarnya. Cuman yang membedakan di sini adalah cuman kalau di sini tuh dia langsung pakai slice, kalau di IP versi 4 itu kita pakainya subnet max kayak gitu. Kita lanjutin lagi ke interface di 01 masuk IPv6 2001 db8 10 titik. Nah, ini tuh adalah networknya, teman. Networknya itu berarti adalah 2001.2 db8 titik 210 lalu titik 2 berurutan. Nah, di sini kenapa 0 itu nggak ditulis? Itu karena biasanya memang 0 itu nggak ditulis, teman-teman. Nah, jadi biasanya cukup kayak gini aja, tapi di sininya karena networknya adalah 0, berarti di sini kita pakai 1. Oke, lalu slice-nya slice 64 juga, enter. Nah, oke, udah selesai, teman-teman. Sekarang kita tinggal konfigurasi di router sebelahnya. Interface di 00 IPv6 address 2001 db8 23.2 berurutan 2 ya, teman-teman. Harusnya di sini 2. Lalu slice-nya slice 64. Oke, lanjut ke interface gig 01. Oke, nah di sini kita masukin IPv6-nya. IPv6 address-nya adalah 2001 db8 20. Ya, tuh 20.2 1 slice 64. Enter. Oke, kita exit. Dan sekarang kita masuk ke interface range interface range gig 00 sampai 1 karena belum dinyalain interface-nya, jadi kita nyalain dulu. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita lanjut buat konfigurasi di PC-nya. Nah, di PC-nya kita ke desktop kayak biasa. Habis itu kita isinya di IPv6 address. Dan di sini kita masukin 2001 db8 10.2. Di sini slice 64. Lalu default gateway-nya oke, lanjut ke PC 1. Kita ke desktop, IP configuration. Kita ganti jadi 20. Nah, oke, udah selesai, teman-teman, untuk konfigurasi IP address-nya. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi static routing. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke routernya lagi. Nah, di sini sebelum kita
masukin komen IPv6 root, kita aktifin dulu IPv6 routingnya. Kita masukin komennya yaitu IPv6 uniquest routing, lalu enter. Nah, barulah kita masukin IPv6 root. Nah, kita masukin deh networknya di sini. Networknya adalah 2001 DB8 DB8 20 lalu slice 64 melalui jalur 2001 DB8 23.2 enter. Nah, oke, udah selesai. Sekarang kita lanjut ke router sebelahnya. Enable konfig IPv6 uniquest routing, lalu IPv6 root. Kita masukin 2001 titik DB8 23 maaf 10. Nah, kita masukin networknya teman-teman, 64/64, lalu habis itu melalui jalur 2001 DB8 23 1. Bentar. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan coba cek bisa atau enggak kirim paket. Nah, successful ya teman-teman. Oke, jadi kayak gitu dia cara konfigurasi static routing di IP versi 6. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita coba konfigurasi static routing, nah sekarang kita bakalan coba untuk konfigurasi dynamic routingnya. Nah, tapi sebelum itu kita bakalan hapus dulu konfigurasi static routingnya yang tadi teman-teman. Di sini kita enable aja config. Nah, lalu kita masukin komennya no IPv6 root 2001 DB8 20 /64 2001 DB8 23 2 enter. Nah, kita konfigurasi juga yang di sini. Enable config, lalu kita masukin komennya no IPv6 root 2001 DB8 10/64 lalu 2001 DB8 23 2 maksud enter. Nah, oke, kita coba cek do show IP root. Nah, di sini teman-teman bisa lihatnya sekarang nggak ada. Udah konfigurasinya udah nggak ada. Oke, kalau gitu sekarang kita bisa langsung mulai konfigurasi dynamic routingnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung aja coba konfigurasi routing dynamicnya. Di sini kita bakalan konfigurasi routing OSPF. Oke, kita masuk aja langsung. Nah, di sini langsung double configuration. Nah, setelah itu kita masukin komen
IPv6 router OSPF 1. Nah, kalian bisa lihat di sini responnya adalah OSPF proses 1 could not pick a router ID. Nah, jadi sekarang kita konfigurasi dulu router ID-nya. Oke, kita konfigurasi router ID. Nah, di sini 10.10.1. Nah, ini bukan IP address ya, teman-teman. Di sini emang mirip IP address, tapi ini bukan IP address. Ini untuk router ID. Enter. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke interface gig 00. Habis itu kita masukin komen IPv6 OSPF 1. Belum selesai teman-teman, maaf. IPv6 OSPF 1 area 1. Enter. Nah, lanjut ke interface gig 02. Maaf, 01. Nah, interface gig 01 di sini IPv6 OSPF 1 area 1. Enter. Nah, oke, kalau udah tinggal di exit aja dan kita konfigurasi yang sama di router sebelahnya. Enable config IPv6 OSPF router OSPF. Di sini OSPF-nya 2. Lanjut, habis itu kita masukin router ID-nya yaitu 10.10.10.2. Kita ikutin OSPF-nya. Lalu habis itu kita masukin interface gig 00. Lalu kita masukin komennya IPv6 OSPF 2 area 0. Lanjut ke interface gig 01, kita masukin komen sama IPv6 OSPF 2 area 0. Enter. Nah, oke, jadi kayak gitu teman-teman untuk konfigurasinya. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke konfigurasi yang terakhir, yaitu adalah konfigurasi AJRP. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke router 0. Kita masuk lagi ke tab CLI-nya. Nah, di sini kita konfigurasi lagi IPv6 Unicast routing, maaf. Habis itu kita masukin komen IPv6 router EIJRP 1. Habis itu EIJRP router ID. Nah, di sini 10.10.10.1 aja. Lalu di enter. Nah, lalu setelah itu no show. Nah, habis itu baru interface gig 00. Nah, di sini baru kita masukin IPv6 EIJRP 1. Lanjut ke interface gig 01 IPv6 IJRP 1 juga. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba konfigurasi di router yang sebelahnya. IPv6 Unicast routing, lalu IPv6 router EIJRP
1, lalu habis itu EIGRP router ID 10.10.10.1, lalu no show, habis itu interface gig 0, EIGRP, IPv6, EIGRP 1, lanjut ke interface gig 01. Di sini IPv6 EIGRP 1. Enter. Oke. Nah, udah selesai teman-teman buat konfigurasinya. Sekarang kita coba kirim paket dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang sudah successful. Nah, jadi seperti dia teman-teman untuk cara konfigurasi EIGRP kalau kita pakai IP versi 6. Nah, teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita di materi IP versi 6. Gimana, teman-teman paham nggak? Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Aku juga mau ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan atau kesalahan aku selama menjelaskan tadi atau konfigurasi tadi. Tapi aku tetap berharap semoga ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau gitu, aku pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.